Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya tidak melakukan pemanenan ya, melainkan membahas tentang penyemprotan gulma pada lahan sawit ya, dan juga menjawab pertanyaan dari kawan-kawan ya. Geng, itu kebunnya kok bersih bener ya, kayak ini lapangan sepak bola ya katanya, bukan kebun ya. Gimana itu cara pengaplikasiannya dan racun apa yang saya pakai ya. Jadi untuk kawan-kawan, di video kali ini ya, saya membahas tentang penyemprotan gulma pada lahan sawit ya. Tonton terus sampai habis dan dukung terus channel ini ya, agar kedepannya lebih berkembang lagi dengan baik ya, berbagi di seputaran kebun sawit ya, dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya buat kawan-kawan ya. Dan juga sebelumnya saya terima kasih ya, karena selama ini kalian udah dukung saya. Dan inilah lahannya geng, yang udah kita semprot beberapa hari yang lalu ya, pakai racun kuning ya, dan racun hijau ya, bablas sama mega top ya. Jadi tonton terus videonya, gimana cara pengaplikasian gulmanya ya, takaran dosis racunnya itu ya. Oke geng, tonton terus sampai habis, jangan sampai di skip nanti gagal paham. Oke, kita lanjut. Jadi inilah geng, racun yang sering saya pakai untuk pembasmi gulma ya, pada tanaman sawit ya. Entah itulah ilalang, entah itu rumput yang kayak ini ya, kayak di depan saya itu, kalau kami bilang di sini tuh rumput gajah ya, sama rumput yang kembang-kembang putih dan yang lain ya. Tunas-tunas itu saya sering pakai yang warna kuning ini ya, bablas ya. Apalagi rumputnya itu rumput campuran ya, ada khusus untuk yang hijau pakai racun hijau, ada yang pakai kuning ya. Jadi saya langsung sekalian pakai yang kuning aja, terkecuali dia nggak ada rumput gajah ini sama ilalang, jadi saya baru pakai yang racun hijau itu, yang megatop. Jadi untuk takaran dosis, saya di sini cuman memakai nih geng, inilah takaran saya dalam per tank itu. Satu tank saya kasih, kalau pakai racun kuning itu mungkin sekitar 80 mili ya. Nih 80 mili ya, satu botol ale-ale. Tapi dosisnya saya nggak tahu, sebab di sini bablas itu 40 SL ya prakuatnya. Tapi kalau kita pakai di botol ale-ale ini, saya nggak tahu ya, sebab saya belum takar juga, entah 200 entah 2,5, itu saya kurang tahu. Tapi kalau yang megatop ini, yang racun hijau itu, kalau dia khusus bukan ilalang atau rumput gajah ya, intinya bukan untuk rumput yang ini menggunakan racun kuning ya, khusus untuk racun hijau aja ya. Saya cuman pakai setengah ya, mungkin sekitar 90 mungkin. Sekitar 90 atau 80 mili ya saya pakai. Sebab kalau racun hijau ini dia bahan aktifnya cepat ya, pagi kita semprot mungkin setengah hari itu udah kering semua ya, beda dengan yang warna kuning. Kalau warna kuning ini mungkin kalau kita semprot hari ini
dia agak kuning itu mungkin mulai layu itu dalam 4-5 hari ya. Itu pun juga kalau cuacanya terang terus. Kalau ada hujan mungkin agak lebih lama, tapi dia masih mati ya geng ya. Jadi buat kawan-kawan yang sering nanya itu racun apa yang sering dipakai ini, tapi nggak tergantung juga sama racunnya, sebab di tempat itu pasti beda nama. Kalau di sini bablas, ada yang nama rambu, ada yang nama roundup, sudah tuh Krisnason itu banyak ya geng. Kalau di Kepulauan Bangka itu racunnya banyak ya, tapi dosisnya semua sama ya. Yang penting cara aplikasinya kita benar, rumputnya pasti bakalan mati semua ya. Tinggal kalian pilih perkuatnya itu yang lebih gede aja ya. Kalau yang ini 328 SL, kalau yang ini 490 ya. Kalau yang di nama-nama yang lain mungkin perkuatnya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah ya geng. Yang penting satu tank itu kalian mungkin pakainya di atas 200 ya. Ini milinya itu, cc-nya itu. Jadi rumputnya mati semua, cukup sekali kita semprot ya, nggak bakalan ngulang lagi ya geng ya. Pasti dia sapu bersih ya geng, habis semua dia, mati semua ya. Jadi begini ya geng ya, cara saya aplikasi racunnya ya, pakai racun kuning ya. Bentar saya hidupin tanknya dulu, sebab tangan satu susah ya. Nah, boleh kalian lihat ya, yang penting kita semprot itu dia nggak terlalu tipis, nggak terlalu berembun ya, dan juga nggak terlalu basah ya. Sebab kalau terlalu berembun takutnya dia mati nggak sampai bawah ya, cuman pucuknya doang ya. Tapi kalau dia agak basah sedikit dia rata ya, maupun ilalang, rumput gajah yang saya bilang tadi itu, dan tunas-tunas ya. Jadi kita di sini cuman mengandalkan racun doang ya, kita nggak pakai ali, kita nggak pakai garlon ya, nggak ada bahan campuran lain ya, cuman racun tok ya, murni ya. Ini ilalang semua, sama rumput yang kembang putih nih ya, ini ilalang semua ya. Kiranya dia lembab, udah. Kalau nggak ada hujan, nggak langsung kena hujan, dia pasti matinya rata geng. Nih rumput gajah yang sering saya bilang itu ya, kira dia lembab aja udah, tinggalin, tunggu berapa hari pasti kering semua dia, pasti mati semua gitu. Nih tunas-tunas anak kayu semua, pasti habis semua dia. Yang penting dosisnya pas, cara aplikasinya juga nggak terlalu tipis, nggak terlalu basah, biar racunnya agak awet sedikit, itu pasti mati semua ya. Oke geng, saya mau lanjut semprot dulu ya, nanti saya sepil hasilnya yang berapa hari udah saya semprot ya. Oke geng, inilah hasil semprotan saya yang sekitar 5 hari yang lalu ya,
mati merata rumputnya, KO semua. Jadi itulah tadi cuplikannya, cara pengaplikasian dan dosis-dosis racunnya, geng. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Oke geng, dukung terus channel ini, semoga kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi dan memberi motivasi yang bermanfaat di seputaran kebun sawit ya geng ya. Dan mungkin cukup sampai di sini video saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.